Itulah hidup misteri. Hidup itu misteri. Jadi bagaimana harusnya? Makanya ayat ini berkata, jangan tanya manusia. Sehebat apapun teman-teman Ayub, pendapatnya keliru. Ada orang kehilangan suami, kehilangan istri, kehilangan anak, kehilangan orang tua, baru nikah yang masih baru, harus ditinggalkan oleh suaminya, harus menjadi janda. Satu pertanyaan. Dan kita ingin sok nasihat. Gak bisa, jangan. Saya setiap kali orang mengeluh begitu, saya selalu diam dan berdoa dalam hati, Tuhan, hanya Engkau yang tahu, kuatkan dia. Saya tidak mau sok tahu. Sebab kita yang tidak mengalami enak saja ngomong sabar, ya, Tuhan kasih kekuatan, enak karena kamu tidak mengalami. Tapi orang yang mengalami, dia mempunyai pergumulan yang luar biasa. Mari kita berdoa. Besem haab wehaben weruah hakodes Elohe Echad. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Bapa di sorga, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat-Mu, atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami, penyertaan kasih setia-Mu, perlindungan-Mu yang mengiringi setiap langkah-langkah kami. Untuk itu kami mau menaikkan ucapan syukur kami yang tak terhingga kepadamu. Seraya senantiasa menyerahkan diri kami di hadapan Engkau. Sebab di dalam Engkau kami akan terpelihara dengan sempurna. Karena Engkau adalah pemelihara yang kekal. Saat ini di tengah-tengah persekutuan ibadah kami, di hadapan hadirat Tuhan yang telah turun meliputi kami, kami ingin meneduhkan hati kami, menundukkan pikiran kami kepada otoritas kedaulatan firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang mengandung segenap kebenaran dan janji-Mu yang akan Kau berikan bagi kami untuk menjadi milik kami. Karena Roh-Mu itu sendiri yang akan mengerjakannya di tengah-tengah pewartaan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Salam. Pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Ayub pasal 42 ayat 1 sampai ayat 6. Ayub pasal 42 ayat 1 sampai 6. Kita akan membacanya saling sahut bersautan. Saya akan awali ayat yang pertama dan kedua, jemaat ayat ketiga, dan seterusnya bergantian sampai tiba ayat 6. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayat 3. Firman-Mu dengarkanlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Oleh sebab itu aku mencabut segala perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Kapot lecha Adonai Elohenu kapot lecha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam sastra kitab Ayub, kesimpulan itu ditaruh di depan. Yang kita baca ayat 1 dan 2 adalah kesimpulan. Begitu juga kitab Mazmur, susunan sastranya hampir sama. Kalau saudara membaca Mazmur ayat 1 dan 2, itulah kesimpulan dan sekaligus menjadi judul. Dan baru ketiga masalah, persoalan, pergumulannya. Karena itu kita akan langsung saja masuk pada ayat yang ketiga. Dikatakan di situ, firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan
tanpa pengetahuan. Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku yang tidak ku ketahui. Kehidupan Ayub menceritakan hidup ini penuh rahasia, misteri, dan ada juga realita yang kadang-kadang kita tidak mengerti. Karena itu ketika orang ada persoalan, jangan sok nasihat. Ya, Pak, termasuk pendeta, tidak bisa mengerti. Kita merencanakan hidup ini, saya percaya tidak ada yang sembarangan. Pasti merencanakan hal yang baik. Tapi realitanya, kenyataan yang kita hadapi seringkali di luar pikiran kita. Ketika kita merencanakan pernikahan, gak ada yang berpikir mau bercerai. Gak ada. Tapi kenyataan tidak dapat dipungkiri. Orang berakhir rumah tangganya dengan bercerai. Kita tidak mengerti. Begitu juga kita ambil studi bidang sesuatu, tapi pekerjaannya berbeda sekali dengan apa yang kita sudah siapkan. Karena itu penuh misteri. Karena itu Tuhan katakan jangan suka komentar, jangan sok tahu. Ya, itu yang diakui di sini. Siapakah dia yang menyelubungi pendapat kita, persepsi kita seringkali menjadi menyelubungi rahasia Tuhan, rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Supaya gambarannya jelas, ketika Ayub mendapat penderitaan yang amat sangat dalam kehidupan manusia, ya boleh dikatakan orang saleh, sangat beribadah, baik dalam keluarga, sukses dalam usaha, tapi mengalami penderitaan seperti itu menjadi sebuah tanda tanya. Kenapa ini harus terjadi? Dia punya 3 teman yang bijaksana, ahli dalam berpikir, dalam astronomi, dalam segala sesuatu. Ternyata keahlian manusia tidak bisa menebak hidup itu. Karena kita belum pernah punya pengalaman hidup. Saya kasih contoh. Ada yang punya pengalaman hari Senin yang akan datang besok. Kita tidak tahu. Hari ini kita duduk di sini. Kita tidak tahu. Karena itu misteri. Yang tahu kehidupan itu Tuhan. Karena yang memberikan kehidupan. Saya kasih contoh begini. Saya lahir bukan sebagai orang Kristen. Karena membaca Alkitab secara pribadi, bukan diajak orang atau berdiskusi dengan orang, mempelajari sendiri. Ketika saya membaca Alkitab untuk menyelidiki dan mempelajarinya, pada Yohanes 1 ayat 1 Tuhan buka pikiran dan hati saya. Karena dalam kepercayaan agama saya yang lama, saya percaya Isa Al-Masih itu adalah kalamnya Tuhan dan rohnya Tuhan. Tapi hanya sampai di situ. Dia hanya seorang sampai di situ. Tapi ketika saya membaca Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, kalam. Dalam Alkitab masih tahun 72-an terjemahannya itu kalam. Dia adalah kalam. Dia adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Lembaga Alkitab menerjemahkan Allah. Silahkan. Dan firman itu adalah tuh. Di situ baru terbuka hati saya. Sehingga saya mengambil keputusan tanpa bimbingan untuk percaya pada Yesus. Dan saya sampaikan keputusan saya ini baik kepada teman maupun kepada lingkungan saya waktu itu, dan membuat geger. Akhirnya saya ditangkap, dianggap memberikan kekacauan. Pada waktu itu belum ada undang-undang seperti sekarang tentang
pelecehan umat agama, tapi waktu itu adalah subversi. Pempres 11 ditangkap sebagai tahanan politik. Waktu ditangkap saya tidak mengerti. Lalu di mana Tuhan? Kenapa Tuhan tidak bela? Menjadi tanda tanya bagi saya. Di mana dia? Jangan-jangan pilihan saya ini salah. Kan saya tidak korupsi, tidak menipu. Saya hanya dari tidak percaya menjadi percaya. Di mana pembelaannya? Di mana dia? Ada tanda tanya. Saya bertanya dengan doa, tidak ada jawaban. Sampai hari ini kalau saya berdoa tidak ada jawaban. Ada suara di telinga saya, "Hei Yusuf Roni," nggak ada, saudara. Saya belum tingkat itu. Saya masih tingkat bawah-bawah saja, saudara. Yang tingkat itu sudah luar biasa, tingkat dewa. Hening, tidak ada jawaban. Kecewa. Tapi perlahan hati saya dikuatkan, hati saya dihiburkan. Acap kali saya berpikir, acap kali saya bimbang dan ragu, selalu diingatkan Tuhan, keselamatan itu hanya ada dalam Yesus. Tidak seorang pun pernah melihat Tuhan. Memang betul, Tuhan tidak bisa dilihat karena dia roh, gaib. Tapi anak yang ada di pangkuannya. Kata anak di sini bukan hubungan biologis ya. Anak ada bapak, ada ibu. Enggak. Anak kunci mana ibunya bapaknya? Ada enggak? Kenapa enggak ditanya? Anak tangga juga enggak ada ibu bapaknya. Kenapa enggak ditanya? Karena itu hanya bahasa simbolis. Jadi kata anak di pangkuan Bapa itu secara simbolis bahwa satu-satunya yang keluar dari Bapa hanya anak. Itu bahasa simbolis. Dialah yang menyatakannya. Jadi lewat dia saya kenal Tuhan. Lewat dia saya kenal kasih Tuhan. Lewat dia saya kenal keselamatan yang Tuhan berikan kepada saya. Saya percaya. Tapi saya harus menjalani penjara. Penjara di zaman itu 1 tahun, 2 tahun tidak boleh dibesuk. Keluarga tidak tahu saya ditahan di mana. Karena tidak ada di kantor polisi. Tahanan saya di Laksus Kopkamtib RTM, rumah tahanan militer. Ditangkap di sana. Berdoa. Membaca Alkitab. Banyak sekali mujizat-mujizat. Wah, semangat kan? Ada malaikat datang ke penjara Petrus, Paulus. Saya berpikir seperti itu juga. Gak ada malaikat datang. Kenapa Tuhan biarkan? Tidak boleh membawa bacaan apapun kecuali Alkitab. Saya baca terus Alkitab ini. Saya pikir kalau tamat 1 kali mungkin bebas. Perkiraan saya. Apalagi kalau saya baca kitab Wahyu, hanya beberapa hari saja engkau akan ditahan. Saya pikir ya beberapa hari boleh, tapi lewat hari saya jadikan minggu, lewat minggu saya jadikan bulan, ada 10 hari itu. Lewat 10 bulan saya tidak berani lagi menerjemahkannya. Karena saya takut jadi 10 tahun. Terus begitu bergumul. Rupanya Tuhan mengajar. Selama saya berada dalam penjara, saya menyelesaikan 25 kali baca Alkitab ini. 25 kali. Akhirnya isinya hampir seluruhnya saya mengerti. Rupanya Tuhan ingin mendidik saya. Saya waktu ditangkap sedang sekolah pendeta di Batu Malang, di I3, Institut Injil Indonesia Batu Malang. Saya sedang sekolah pendeta. Kenapa Tuhan tidak biarkan saya sekolah selesai dulu, jadi pendeta, dapat gelar STH? Ini enggak. Dia simpan saya dalam penjara, di penjara. Diperiksa
setelah tahun kedua. Ditanya, saya pikir ada perkara apa? Apa sebab kamu jadi Kristen? Hanya itu pertanyaan. Saya jelaskan karena baca Alkitab. Dia tidak percaya. Gak mungkin kalau tidak ada orang yang membujuk kamu, mengajak kamu, mungkin ada misionari mana, menawarkan kamu. Saya bilang tidak. Tidak ada yang saya kenal. Saya baca Alkitab. Lalu pemeriksa salah satu bertanya dengan saya, mana ayatnya? Saya kasih tunjuk, Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14, Yohanes 1 ayat 18. Dan dia baca. Keras-keras lagi dia baca. Sudah itu dia katakan, saya nggak jadi Kristen. Ngomong yang benar, kamu bilang karena baca ayat ini, tiba-tiba kamu berubah. Iya, saya bilang. Nah, saya sudah baca, tapi saya tidak berubah. Beda. Saya dipilih, Bapak tidak. Akhirnya saya ditempeleng, saudara. Karena pesakitan tidak pernah menang. Ya, kalau kita sedang dalam berada posisi diperiksa, apa saja kita tidak ada haknya lagi. Ya, sudah. Tuhan izinkan itu terjadi. Sehingga dengan demikian, kadang-kadang iman itu bergumul, benar tidak, benar tidak, benar tidak, tapi terus dikuatkan hari lepas. Pemeriksaan yang paling menyiksa termasuk di strum. Saya pernah di strum, pingsan, digotong ke kamar, dibantu oleh teman-teman sekamar untuk menyadarkan saya. Pakai minyak angin PPO. Zaman dulu ada PPO, sekarang mungkin tidak ada lagi. Habis 1 botol sampai merah hidung saya, baru sadar. Besok malam, kalau di strum tuh malam, karena supaya kantor tutup, jadi tidak ada saksi. Strum lagi, bolak-balik. Kalau orang di strum suruh ngaku, saya di strum suruh nyangkal. Sudah. Waktu saya sekolah di Batu Malang tahun 74, itu dinginnya luar biasa. Dan saya punya penyakit dari tubuh saya, yaitu rematik. Kalau sudah dingin, sendi-sendi saya itu bengkak. Saya masih ingat waktu itu suka dipolesin oleh remason, ya, gak pernah sembuh. Tapi sejak disetrum sembuh total sampai hari ini. Jangankan Batu Malang, Holland yang dingin sekalipun gak ngepek, sembuh. Sekarang saya tanya, apa ketika orang nyetrum itu ingin menyembuhkan rematik saya? Tidak, dia ingin membinasakan kita. Itulah hidup, misteri. Hidup itu misteri. Jadi bagaimana harusnya? Makanya ayat ini berkata, jangan tanya manusia. Sehebat apapun teman-teman Ayub, pendapatnya keliru. Ada orang kehilangan suami, kehilangan istri, kehilangan anak, kehilangan orang tua, baru nikah yang masih baru, harus ditinggalkan oleh suaminya, harus menjadi janda. Satu pertanyaan. Dan kita ingin sok nasihat, nggak bisa, jangan. Saya setiap kali orang mengeluh begitu, saya selalu diam dan berdoa dalam hati, Tuhan, hanya Engkau yang tahu, kuatkan dia. Saya tidak mau sok tahu. Sebab kita yang tidak mengalami enak saja ngomong sabar, ya, Tuhan kasih kekuatan, enak karena kamu tidak mengalami. Tapi orang yang mengalami, dia mempunyai pergumulan yang luar biasa. Akhirnya saya mengerti, Tuhan mempersiapkan saya untuk menjadi hambanya. Dan rencana Tuhan tidak gagal dalam hidup saya ketika memilih saya untuk percaya kepadanya, menjadi alatnya sampai hari ini. Dan saya yakin selamanya tidak akan gagal. Jadi ada rencana dalam hidup kita ini, rencana Tuhan. Amin. Katakan, dalam hidupmu ada rencana siapa? Engkau boleh merencanakannya. Tapi kadang-kadang bersilang jalan antara rencana kita dengan rencana Tuhan. Kadang-kadang kita tidak tahu di mana titik temunya. Misteri. Karena itu jangan mengatakan itu akhir segala-galanya. Bukan.
apapun yang terjadi dalam hidup kita itu bukan akhir segala-galanya. Masih ada rencana besar Tuhan di dalam hidupmu yang tidak akan gagal. Katakan amin. Ya, beri kemuliaan bagi dia. Tidak akan gagal. Rencana Tuhan. Karena itu pendapat-pendapat kita yang sering dikatakan ayat 3b, itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Higati. Kata bercerita di sini berpendapat, kemungkinan. Kita kan memang kita ingin menasihati Tuhan. Karena itu ayat 4 kuncinya, rahasia kehidupan itu ada pada firman Tuhan. Katakan amin. Ayat 4. Firman-Mu dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Jelas dikatakannya, Shemana, dengar aku. We anochi, aku, Adonai, Adaber, yang berfirman. Tuhan yang berfirman. Bukan kita yang berfirman. Makanya Tuhan tantang pada ayat yang ke-4b. Coba, aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Kalau engkau memang sok tahu, lebih pintar, lebih segalanya, coba kata Tuhan, ajarin aku. Hidupmu itu harus bagaimana? Seringkali saya mau kasih contoh yang real saja. Pada waktu ditahan kedua, belum diadili. Saya diadili setelah 5 tahun lebih ditahan. Lebih tahun. Tahun ketiga baru boleh besuk. Setelah istri saya boleh besuk, yang sebelum besuk itu hanya kiriman, itu boleh kiriman. Tahun kedua lebih itu ada berapa bulan boleh kiriman masuk, belum keluarga ketemu, kiriman saja. Saya masih ingat kiriman istri saya. Setelah 2 tahun tidak ada kontak, lebih hidup atau mati, di mana dia, dan dia juga tidak tahu di mana saya. Kirim. Saya masih ingat kiriman istri saya. Satu kotak besar. Ya, sudah dibongkar semua, dibuka semua. Yaitu roti kongguan an yang segi 4 itu. Sabun mandi Kamai. Odol Pepsodent. Dan beberapa abon dan sebagainya dia bikin. Makanya saya kalau lihat roti itu suka trauma. Karena tiap bulan dikirim, bertahun-tahun makan itu terus, saudara ya. Lalu sudah lama sekali tidak pakai order. Sikat gigi itu sudah bercabang begitu. Karena semua teman juga tidak boleh dibesuk. Bukan hanya saya satu-satunya, seluruhnya. Dan saya termasuk dianggap tahanan politik yang mungkin lebih ringan. Ya, tahun kedua, tahun ketiga baru boleh besuk kiriman barang. Waktu dikirim pertama kali memakai odol, nikmatnya luar biasa. Makanya ingat ketika saudara pakai odol, ya kalau tidak merasakan nikmatnya, saya doakan supaya ditahan jadi tahu arti nikmatnya. Nikmat. Kayaknya enggak mau kumur-kumur. Nah, istri saya pikir odolnya besar, sebulan cukup. Enggak, karena diminta oleh teman-teman. Ya, seminggu habis. Sampai odol zaman dulu kan pantatnya kan bisa dibuka begitu. Jadi dikorek-korek begitu, saudara. Ya pakai. Sudah karena tidak ada odol lagi, tidak enak mulut ini. Saya mulai berdoa dengan Tuhan. Tuhan, tolong ingatkan istri saya supaya siapa tahu walaupun bulannya masih lama, dia segera Saya minta odol Tuhan. Waktu mau mengucapkan minta odol dengan Tuhan, saya tidak tega. Karena saya orang Protestan, tidak pernah diajar minta yang kecil-kecil. Minta doa syafaat yang besar, besar semuanya. Masa Tuhan ngurusin rasanya tidak enak, saudara. Tapi ya karena butuh, Tuhan tolong odollah. Tapi dalam pikiran saya, istri saya kirim. Jadi saya mengimani, istri kirim, istri kirim, istri kirim, istri kirim. Loh, iman dengan iman-imanan itu beda, saudara ya.
Jadi saudara jangan sampai, percayakan Tuhan. Engkau sakit, Tuhan pasti tolong, pasti sembuh. Amin. Doa. Tapi jangan sembuh, sekarang sembuh. Jangan maksain. Namanya aja muji. Kalau mu itu dari sana, mu bukan kujijat. Dan saudara, mu. Jangan maksain. Ya saudara. Jangan rasa sakit, sembuh, sehat. Itu motivator itu saudara ya. Firman Tuhan, biarlah pekerjaan Tuhan, dia tahu tepat waktu bagi kita. Jadi saya pikir istri saya kirim dari jam 9 pagi sampai jam 2 siang itu waktu besuk. Saya kasih tahu nanti supaya siapa tahu saudara punya pengalaman. Jadi itu waktu besuk. Sampai jam 2 tidak ada. Nah dari jam 2 sampai jam 4 ya itu penjara Kalisosok, di sebelahnya kantor Kejaksaan Negeri. Ya. Jadi saya punya teman pengacara yang teman baik dari Jakarta. Ya, Adenan Buyung Nasution. Dia suka kirim uang lewat kejaksaan. Kalau pas ada perkaranya di Surabaya, dia kirim 20.000, 25.000. Waktu itu cukup besar. Nah, jadi dari jam 2 sampai jam 4 doa saya beralih. Bang Buyung kirim, Bang Buyung kirim, Bang Buyung kirim, Bang Buyung kirim. Sampai jam 4, sampai jam 5 kita semua mandi, sudah harus masuk semua. Ya, yang mulai apel, dihitung satu-satu di kamar itu. Dan di kamar saya 3. Ya, saya kepala kamar karena ditahan lebih lama jadi kepala. Nah, makanya kalau mau jadi kepala di sana tahan lebih lama dan perkaranya harus berat. Karena perkara saya Pempres 11 ancaman hukuman mati. Saya diseganin. Oleh penjahat-penjahat pun diseganin. Hukuman mati loh. Oh iya, itu gunanya. Makanya jangan punya perkara tanggung-tanggung ya, saudara yang gede-gede sekalian. Udah itu disegani. Ya sudah. Sampai jam 5 apel, saya bilang 3 selesai. Udah, saya mulai berdoa lagi sore. Wah, banyak doa. Karena banyak waktu. Makanya Tuhan izinkan ada masalah, ada persoalan, opname, rumah sakit, baru banyak waktu, saudara. Terus saya berdoa. Tuhan, saya tahu Tuhan sibuk. Jadi tidak apa-apa. Saya menguatkan hati saya karena doa saya hari itu tidak. Jam 7 malam kamar saya dibuka. Ada orang baru ditangkap masuk. Dan dia lihat ke sana kemari. Ya, rupanya di antara 3 itu muka saya tidak terlalu kriminal. Jadi dia berani dekat saya. Dia bilang gini, "Kok boleh enggak saya tidur dekat sini?" Oh boleh. Saya pinjamin tikar, saya pinjamin bantal. Saya banyak tikar dan bantal warisan dari yang bebas-bebas. Itu gunanya ditahan lebih lama, bisa nerima warisan. Sebab orang tidak berani bawa karena takut sial kalau dibawa pulang. Jadi saya pinjamin. Lalu dia buka tas plastiknya. Oh titip ini. Saya buka. Isinya odol. Saya sampai kaget. Loh, ini isinya odol semua. 10 odol. Lalu dia lihat juga. Oh ya, punya toko. Gugup waktu ditangkap, masukin apa gitu mas. Rupanya yang dimasukin odol semua saudara. Tidak pernah terpikirkan oleh saya Tuhan mau mengabulkan doa saya lewat orang yang baru ditangkap. Gak ada jalur otak saya. Tapi itulah misteri. Itulah rahasia kehidupan. Amin. Rahasia kehidupan. Masih banyak kita harus jalani rahasia kehidupan ini. Yang penting nanti dikatakan ini mengimani, percaya. Hari itu saya dapat 10 odol. Luar biasa saudara. Besok pagi orang ini dibon lagi tuh diperiksa. Sampai jam 5 sore tidak datang. Terus apel 4, 1 di luar, 3 di dalam. Petugas bilang coret saja. Kenapa? Salah tangkap. Hanya untuk kirim. Ya hati-hati. Mau
dipecahkan dengan apa? Itulah arti rahasia rahasia kehidupan. Nggak ngerti. Waktu saya baru menikah, teman-teman saya, karena saya termasuk dianggap banyak pacarnya. Ini aja sudah 78 ini. Dulu masih muda, saudara ya. Jadi ketika saya menikah, teman-teman saya dulu berkata, paling lama dia setahun. Paling lama. Ternyata sudah 54 tahun lebih. Pasangannya tetap sama. 54 tahun. Lalu apa rahasianya? Saya sendiri tidak ngerti. Yang penting saya jalanin. Ya, kadang ngambek, kadang ini, kadang sudah, aduh kayaknya udah angkat tangan ini. Kayaknya aduh sudah salah kawin ini. Ya, tapi apa yang menguatkan? Dua hal saja. Satu, waktu kita berjanji berdua, janji itu di hadapan siapa? Nah, itu saja. Tolong diingat, janji itu di hadapan siapa? Berarti ketika kita melanggar siapa? Itu saja. Ingat, ketika apapun persoalan, wah banyak masalahnya. Ya. Dari sebelum jadi pendeta, sudah jadi pendeta, masalah tetap sama. Gak mungkin rumah tangga pendeta, sabar, kasih, senyum-senyum semua. Bohong itu saudara ya. Gak mungkin, ngambek-ngambek lah. Lebih mudah emosi dengan orang sepasang daripada dengan orang lain. Ayo. Orang lain kita bisa nahan emosi. Dengan pasangan, gak bisa nahan emosi. Gak bisa. Itu yang terjadi. Sudah. Yang kedua, ketika kita menikah diberkati, dua menjadi satu. Kita dipersatukan siapa? Sekali lagi, kita dipersatukan siapa? Ya, jadi kalau kita setiap ada masalah, ada persoalan, ada hal apa yang kritis bagaimanapun, ingat, aku dipersatukan oleh Tuhan. Itu yang menguatkan terus menerus untuk bertahan. Nanti bulan April 55 tahun. Ya. Tapi kalau ditanya siapa istriku, sampai hari ini aku nggak tahu. Misteri. Perempuan itu misteri. Jangankan hidup, perempuan saja misteri saudara. Nggak ngerti saya deh. Saya pikir makin lama makin tahu. Kita makin tahu. Enggak, makin nggak tahu. Makin nggak tahu. Oh iya, kenapa? Karena waktu Hawa diciptakan, Adam disuruh tidur. Jadi kita tidak mengerti siapa dia. Dulu saya pikir masih muda, keras sedikit suara dia diam. Sekarang dia menang terus. Saya berani ngomong gini karena dia tidak ikut. Kalau dia ikut saya tidak berani ngomong gini, saudara. Nah, tapi untuk menunjukkan itulah rahasia firman Tuhan. Firman Tuhan. Karena itu ayat yang kelima, hidup itu bukan teori. Hidup itu dialami, pengalaman. Iman itu pun bukan teori. Iman itu bukan dogma yang tersusun dengan pengajaran gereja, dengan buku-buku yang besar dan tebal-tebal. Bukan. Iman itu pengalaman. Karena itu Alkitab itu tidak ada isinya metode, teori, wacana. Alkitab semua isinya kisah, peristiwa, perjalanan hidup, pengalaman hidup. Karena itu ayat yang kelima, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang, tolong sambung, mataku sendiri memandang engkau. Kata mendengar pakai telinga, hanya mendengar, tetapi mata artinya mengalami. Mengalami. Jadi dikatakan we'ata eni ra'ata, dan aku telah memandang dan melihat engkau mengalami terus. Untuk mengalami dengan Tuhan, untuk mengalami dengan iman, maka hidup itu perlu mengalami masalah, persoalan, pergumulan. Amin. Supaya kita tahu Tuhan itu nyata.
Dari situ saya belajar. Dari hal yang kecil apapun yang kita minta, Tuhan pasti dengar. Tuhan pasti kabulkan. Amin. Saya percaya betul. Jadi dianggap orang agak cengeng, gak soal. Sakit perut aja saya berdoa, saudara. Tuhan tolong. Pasti Tuhan sembuhkan. Amin. Dan itulah bergantung, berserah dengan Dia. Karena itu ada pertobatan yang total. Jika engkau sudah berpendapat tentang hidupmu, bahwa hidup kita ini seolah-olah sia-sia, seperti menjaring angin. Ayat yang ke-6 kita baca. Ayat yang 6. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dengan menyesal aku duduk dalam debu dan aku mencabut seluruh perkataanku. Aku bertobat sungguh-sungguh. Aku punya pendapat yang salah tentang hidup, tentang semua peristiwa yang terjadi dalam hidup saya. Mengapa Tuhan izinkan? Itu bahasa kita kan. Tuhan izinkan, enak aja. Belum tentu itu izin Tuhan. Belum tentu. Kita berpendapat. Kita yang berpendapat karena takut nyalahin Tuhan. Gitu. Jadi kita pendapat ini izin Tuhan. Di mana saudara? Ya, itu pendapat kita. Pokoknya tidak usah berpendapat banyak-banyak. Lebih baik ayat yang ke-1 dan yang kedua. Kita lihat. Lalu jawab Ayub kepada Tuhan. Ayat yang kedua, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara mengimani, amin. Saya tahu, coba perhatikan ayat yang kedua. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara mengimani, dan itu akan terjadi dalam hidup kita. Dan tidak ada yang gagal. Sekarang kita belum tahu, sekarang kita belum lihat, tidak apa-apa. Percayalah, di ujung sana Tuhan berikan kebaikan luar biasa. Amin. Saya berpikir dulu mungkin hidupku akan berakhir di sini, tapi tidak. Sampai melihat cucu besar-besar, sudah kerja-kerja, sudah tamat sekolah semua. Ya, tapi karena cucunya banyak laki, jadi belum dapat mantu. Ya, karena anak laki lebih lama cari jodohnya gitu. Kalau anak perempuan cepat-cepat dicariin. Jadi seperti itu. Semua karena berkat Tuhan. Tuhan mengalami. Kita ingin mengalami bersama Tuhan. Amin. Iya. Dan terus menerus mengalami bersama Tuhan dalam kehidupan kita ini. Izinkan Tuhan punya acara dalam hidup kita. Tuhan beracara dalam hidup kita. Amin. Jadi kalaupun apa yang terjadi menimpa kita yang kita tidak inginkan, Tuhan, aku berserah padamu. Aku tidak tahu apa-apa. Tapi ajar aku mengerti, ajar aku kuat. Sehingga aku dapat menjalani ini semua. Dan sehingga pada ujungnya aku mengerti rencana Tuhan tidak ada yang gagal. Mari kita berdoa.